Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini. Kami akan hadirkan informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patesina, inilah Tribun Ambon hari ini edisi 16 Oktober 2021. Kita mulai dengan berita pertama. Secara perdana Maluku ekspor 2 ton damar ke Bangladesh. OPD lingkup pemerintah provinsi yang Pemerintah daerah Maluku berharap ekspor komoditi damar oleh PT Parshu Indonesia bisa menjadi pendorong bagi hasil hutan lainnya. PT Parshu Indonesia untuk pertama kalinya melakukan ekspor damar sebanyak 2 ton dengan negara tujuan Bangladesh. Ini merupakan pertama kalinya sebuah perusahaan melakukan ekspor hasil hutan dari Maluku ke luar negeri khususnya Bangladesh. Hal tersebut diungkap PLH Sekretaris Daerah Maluku Lili saat meresmikan ekspor perdana damar di Pelabuhan Yosudarso Ambon Sabtu 16 Oktober 2021. Lanjutnya dia berharap para eksportir juga bisa melakukan inovasi ke depannya agar terjadi peningkatan jumlah ekspor. Satli mengungkapkan ekspor damar ke depannya bisa dalam bentuk batangan seperti emas sehingga harganya semakin meningkat. Pemerintah juga akan terus berupaya dan mendukung eksportir dalam meningkatkan jumlah ekspor terutama komoditi hasil hutan. Selain damar, Kepala Dinas Kehutanan Maluku ini juga ingin eksportir bisa mengembangkan hasil hutan lainnya seperti rotan. Disebutnya dengan peningkatan jumlah ekspor juga akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di Maluku. Diketahui komoditi damar yang diekspor menuju Bangladesh ini merupakan hasil sumber daya alam hutan dari Seram bagian barat. Pak mungkin Pak izin Pak mungkin meningkatkan nilai tambah daripada suatu komoditas. Dengan Kalau dilepasnya ekspor perdana dalam PT bentuk Parshu begini, Indonesia, itu masih kelihatan ada ya kotor, limbah, ada sedikit kotoran yang tergabung. Tapi ke depan dalam rangka meningkatkan nilai tambah, kita nanti upayakan untuk ada pemurnian. Nanti kita studi banding kemana, lihat mesin permurnian damar, sehingga nanti pada akhirnya ketika proses itu terjadi, damar yang siap ekspor itu udah bersih. Mungkin dalam bentuk kayak mas-mas batangan gitu. Tapi wujudnya kayak apa nanti kita upaya. Tapi itulah rencana kita ke depan. Bagaimana meningkatkan ekspor daerah dengan membuat inovasi-inovasi untuk meningkatkan nilai tambah dari pada komoditas yang kita akan ekspor. Di Maluku sendiri berapa banyak wilayah yang punya potensi damar ini? Damar banyak, hampir semua wilayah punya damar, terutama Seram dan Buru. Banyak sekali. Cuma belum dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Dari hasil ekspor ini dari daerah mana yang dikumpul? Ini dari Seram bagian barat. Seram bagian barat ya. Seram bagian timur juga ada. Mudah-mudahan ini menjadi batu loncatan, pintu bagi pengusaha lain untuk mau melakukan hal yang sama. Tahan. Boleh lihat sini Pak, boleh lihat sini. Boleh lihat sini Pak, boleh. Oke. Pak, boleh lihat sini Pak. Boleh. Oke. OPD lingkup pemerintah provinsi yang Vaksinasi massal Lembaga Dakwah Islamiyah Indonesia sediakan vaksin Sinovac bagi warga Kota Ambon. Lembaga Dakwah Islamiyah Indonesia (LDII) Maluku membuka gerai vaksinasi massal guna membantu pemerintah dalam mempercepat herd immunity. Gerai vaksinasi tersebut diperuntukkan bagi warga Kota Ambon dan sekitarnya di Jalan Jenderal Sudirman Sabtu 16 Oktober 2021. Vaksinasi yang digelar tersebut menyasar warga LDI hingga masyarakat umum. Vaksin yang dipakai adalah jenis Sinovac untuk dosis pertama dan kedua. Warga yang ingin menerima vaksin hanya perlu membawa KTP atau kartu keluarga sebagai syarat utama untuk didata terlebih dahulu. Ketua DPW LDI Maluku Jamaluddin Wabula mengatakan vaksinasi yang digelar merupakan tindak lanjut dari pengurus LDI Pusat. Selain di Maluku, kata dia, kegiatan vaksinasi massal tersebut telah dilakukan di DPW LDI 33 provinsi lainnya di Indonesia. Sementara Ketua Majelis Ulama Indonesia Maluku Abdullah Latuapo memberikan apresiasi kepada DPW LDI Maluku atas vaksinasi yang digelar tersebut. Latuapo mengimbau kepada umat muslim Maluku agar tak terprovokasi dengan berita hoaks yang menyudutkan pemerintah dalam upaya memerangi pandemi COVID-19 saat ini. Diketahui program vaksinasi tersebut merupakan kerjasama antara LDI Maluku dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 2 Ambon.
Target yang kami harapkan untuk vaksinasi atau peserta yang akan mengikuti vaksin pada hari ini yaitu 150 peserta, dan kami sudah menyebarkan spanduk atau informasi-informasi berkaitan dengan vaksin yang akan dilaksanakan pada hari ini. Kalau kami melihat dari antusias masyarakat yang akan mengikuti vaksin, dari target 150 itu kemungkinan akan lebih dari target itu, dan kami sangat berharap supaya masyarakat ini berlomba-lomba untuk ikut vaksin karena ini sangat penting dalam rangka menjaga kesehatan herd immunity bagi masyarakat kita. Terhadap pelaksanaan vaksinasi massal yang dilaksanakan oleh Dewan Pengurus LDI Provinsi Maluku, ya, bagi kami Majelis Ulama Indonesia Provinsi Maluku sangat memberikan apresiasi yang sungguh dan terima kasih yang sangat atas kerjasama yang baik, dan ini adalah merupakan salah satu upaya daripada LDI Provinsi Maluku dalam rangka untuk membantu pemerintah untuk turut memutuskan penyebaran COVID-19 di Maluku ini. Karena kita tahu bahwa saat ini di Maluku sudah agak menurun, ya, sebagaimana hasil informasi daripada Kepala Dinas Kesehatan Kota bahwa saat ini sudah sangat menurun, dan kita berupaya supaya bisa lebih menurun lagi sehingga Maluku ini bisa naik ke level 1. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Warga Pulau Buru antusias ikut vaksinasi sampai berdesak-desakan. Warga di Namlea, Pulau Buru sangat antusias ikuti vaksinasi massal. Dari pantauan tribunambon.com di Puskesmas Namlea, Sabtu 16 Oktober 2021 pagi, warga sudah memadati pelataran puskesmas sebelum pelayanan dibuka. Menurut Ketua Tim Vaksinasi Fasilitas Pelayanan Puskesmas Namlea, Abwi Kaplale, pelayanan penyuntikan vaksin terus dilaksanakan setiap hari dengan target hanya 50 peserta. Namun dalam pelaksanaannya selalu melebihi target mencapai ratusan orang per hari. Dijelaskan untuk vaksinasi tahap pertama menggunakan jenis vaksin AstraZeneca. Untuk tahap kedua disuntikan vaksin Sinovac dan atau Moderna. Dua hari sampah bertumpuk di Jalan Bukit Permai Namlea, Pulau Buru. Warga keluhkan bau busuk. Lagi-lagi terjadi penumpukan sampah di Jalan Bukit Permai Namlea, Kabupaten Buru. Pantauan tribunambon.com pukul 10 waktu Indonesia Timur, Sabtu 16 Oktober 2021, sampah menumpuk hingga berserakan di bibir jalan. Menurut warga setempat, sudah 2 hari sampah dibiarkan tertumpuk dan belum dibersihkan. Kondisi ini sangat mengganggu kenyamanan pengguna jalan termasuk aktivitas masyarakat sekitar. Menurut seorang warga, Hasni, sampah tersebut sudah pernah dibersihkan, namun tidak diangkut keseluruhan. Alhasil tumpukan sampah dan bau menyengat tidak terhindarkan. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buru, Aji Hentihu, memastikan tumpukan sampah di berbagai titik di ibu kota kabupaten bertajuk Bupola itu akan segera dibersihkan.
Maluku terima vaksin Pfizer akan didistribusikan ke sejumlah kabupaten. Pada Jumat 15 Oktober 2021 kemarin, Maluku kedatangan 9 box vaksin Pfizer. Kedatangan vaksin COVID-19 jenis terbaru itu dikawal ketat Satuan Brimopolda Maluku dan Direktorat Lalu Lintas Polda Maluku dari Bandara Patimura Ambon. Kabid Humas Polda Maluku Rum Ohoirat menuturkan, pengawalan dimulai dari gedung transit logistik PT Angkasa Pura Ambon hingga dibawa ke gudang farmasi di kawasan Karangpanjang. Selanjutnya, vaksin yang baru tiba tersebut nantinya akan didistribusikan ke sejumlah kabupaten di Maluku. Selain itu, Dinas Kesehatan Provinsi Maluku juga akan menyebarkan vaksin terbaru itu ke beberapa tempat vaksinasi yang ada di Kota Ambon. Seperti diketahui, Indonesia kebagian 601.380 dosis vaksin Pfizer yang kemudian didistribusikan ke 8 provinsi, salah satunya yakni Maluku. Pembagian vaksin Pfizer tersebut merupakan instruksi langsung dari Presiden Joko Widodo guna mempercepat proses vaksinasi di sejumlah daerah, juga sebagai upaya mempercepat capaian herd immunity di Indonesia. Hingga saat ini belum ada konfirmasi dari Dinas Kesehatan Provinsi Maluku terkait jumlah dosis yang diterima dari Jakarta tersebut. Baik Tribuners, demikianlah Ambon hari ini edisi 16 Oktober 2021. Jangan lupa untuk selalu menaati protokol kesehatan dan yang belum suntik vaksin COVID-19 untuk segera datang ke fasilitas kesehatan terdekat. Saya Tanita Patesina beserta tim redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.